Keberanian seseorang, latar belakang pertempuran, misi ruang angkasa yang ganas. Menangkap bos. Saatnya membayar utang tendangan ke tim kuning yang kuat dulu. Tergiang. Bos malang, tidak ada teman di sekitar, dan kamu tertangkap olehku, siap untuk disembelih. Tapi apa gunanya jika temanmu datang? Aduk sesuka hati. Kita bertemu lagi. Siapkan bomnya. Tetap tenang dan kumpulkan informasi. Bongkar langkah kaki, tembak dari dekat dulu, lalu dari jauh. Langkah kaki ini memang ada di depan kita. Tapi tidak ada suara dentuman dari lantai atas, ini berarti mereka tidak ada di tangga ini. Tapi ada di depan pintu jebakan di samping. Langkah kaki dari kamar mandi kiri belum terdengar. Posisi kita tidak aman. Perhatikan langkah kaki, tembak dari dekat dulu, lalu dari jauh. Teman di kanan datang, kita tembak kanan dulu. Perhatikan posisi tubuh, lompat ke depan. Berbaring sedetik, balas tembakan, lalu lompat untuk menghindari serangan. Hindari serangan dengan melompat ke depan. Langkah kaki teman kedua datang. Balas tembakan, lalu lompat untuk menghindari serangan. Semua roboh dalam 1 detik. Mempertahankan posisi yang menentukan di ruang angkasa. Biarkan teman menjawabnya. Betapa mengerikannya. Terdengar langkah kaki di jendela, hati-hati. Jika tidak ada langkah kaki, hantu akan datang. Lihat jendela kanan, tidak ada siapa-siapa, bidik langsung. Kinerja nyata. Beri sedikit kejutan, untuk mencegah seseorang membidik langsung di tangga. Terkena ledakan, mundur saat mendengar langkah kaki. Uluru melempar bom ke tangga. Apakah Mayor Uluru? Mari kita periksa posisi di atas dulu. Berjalan ke tangga, terdengar seseorang di sana sedang menyembuhkan diri. Dan Uluru sedang menjatuhkan granat di pintu jebakan. Sekarang posisi mereka berdua sudah jelas. Selanjutnya kita akan bergerak untuk menangkap mereka. Skenario terburuk adalah baku tembak. Jangan takut jika baku tembak. Dia sangat pasif di bawah kursi sekarang. Dimanapun dia muncul, kita akan menang. Jika kepalanya terlihat, dia akan terkena tembakan. Masih ada 1 orang di sana, dia tumbang. Dan 2 orang lainnya sangat pasif. Jika dia berani keluar, dia juga akan terkena tembakan. Jika kamu memperhatikan, saya menggunakan granat dan kemampuan pamungkas di gelombang ini, menggunakan posisi strategis, mendapatkan keuntungan dalam menghadapi 3 lawan, orang terakhir ada di sana, mari kita ganggu dia sedikit. Dia keluar, kejar dia, tembak kepalanya. Ini adalah kemampuan tempur individu yang ekstrim. Tapi tidak setiap saat kita bisa mengendalikan situasi. Saya sengaja menembak kaki musuh, agar orang di dalam gedung keluar ke jendela, untuk menembak saya. Saya di posisi yang sangat strategis ini, yang tidak mereka duga, tapi mereka tidak memilih jendela ini. Terasa seperti angin, sepoi, sepoi. Saat musuh datang, keselamatan adalah yang terpenting. Jangan sampai mereka mendengar langkah kaki kita. Kalau tidak mereka akan datang dan mengepung kita. Ingat, balas dendam orang bijak tidak akan terlambat 10 tahun. Malu hari ini, mungkin akan malu lagi jika kita kalah, nanti. Tapi keberanian adalah keyakinan kita. Jadilah yang terbaik. Jangan pernah pengecut. Kita masuk ke bawah tanah untuk bertarung dengan tenang. Sambil menunggu kemampuan pamungkas. Mereka sangat ingin menemukan saya sekarang. Jangan terburu-buru. Kita bisa kabur dengan mulus barusan, karena saya baru saja mengganti komputer baru, operasinya jauh lebih lancar. Bagaimana Anda membuang komputer lama setelah membeli yang baru? Seperti Lenovo Legion saya menyuruh mereka datang untuk mendaur ulangnya. Ada uang lebih. Mereka memiliki berbagai macam barang daur ulang sekarang, peralatan fotografi kecil seperti kamera dan lensa, barang hobi besar seperti gitar dan tongkat, bahkan emas dan barang mewah juga bisa didaur ulang di tempat. Harga memuaskan, pembayaran langsung di tempat. Ini jauh lebih efisien daripada menjual satu persatu secara online. Tidak perlu memotret atau mengedit foto. Tidak perlu berdebat atau menawar harga. Sangat cocok untuk orang seperti saya yang ingin menjual barang bekas, tapi malas. Seperti saya mengumpulkan 7 atau 8 barang bekas kali ini. Totalnya terjual lebih dari 10.000. Singkatnya, jika ada sesuatu yang perlu didaur ulang, cari platform besar seperti Zuan. Kemampuan pamungkas kita akan segera siap. Jangan terburu-buru keluar. Mengapa tidak keluar dari bawah tanah? Karena hanya ada 1 jalan keluar di bawah tanah. Jika pergi ke sana, kita akan terjebak. Tapi gedung barat yang bocor di mana-mana berbeda.
kita akan menggunakan sedikit trik untuk menutupi jejak. Untuk mengalihkan perhatian orang, di sini kita mendapatkan informasi pertama, ada orang di dalam lift. Tidak tahu berapa orang. Mari kita matikan musiknya. Teman-teman, dengarkan baik-baik bersama saya. Masih ada satu orang di dalam lift. Tapi satu orang sudah pergi ke kamar mandi. C4 Fyron dijatuhkan di gedung timur. Jadi pasti ada Fyron di pintu sebelah gedung barat. Sekarang idenya menjadi lebih jelas. Mari kita buka pintu ini dulu, untuk menarik perhatian dua orang di lantai atas, lalu kita cepat berputar untuk mencari Fyron. Terdengar langkah kaki saat memasuki pintu. Menutupi jejak, hantu datang. Sekarang kita punya ide yang jelas, jadi jangan ragu. Jangan bingung. Laksanakan saja. Jika kalah itu pengalaman, jika menang itu juga pengalaman berharga. Melihat ke seberang, semua adalah kapal kargo. Perhatikan baik-baik. Orang ini masih membidik di pintu. Kita bisa menyerangnya dari belakang, dengan baik, tapi jangan lupa masih ada Fyron di belakangnya. Jangan sampai strategi sementara. Mengubah strategi sebelumnya, jika ada kesempatan, utamakan Fyron. Langkah kaki ada di sebelah kanan. Masih mengganti pisau, dia pasti sangat ketakutan. Langkah kaki dari lift datang, hati-hati, bidik langsung musuh. Tinggal satu orang lagi. Selama saya tidak memberi kesempatan, pertarungan ini sudah berakhir, mitir. Kedua rekannya, satu di depan dan satu di belakang, berada di dekat saya. Dan jika dia ingin menyelamatkan, dia akan menunjukkan langkah kakinya. Jika dia menunjukkan langkah kakinya, saya akan membidiknya. Jika dia memiliki kemampuan menembak yang luar biasa dan melukai saya, dan mengejar saya akan melemparkan granat kepadanya. Jadi, dalam pertarungan 1v1, Nox selalu memiliki keuntungan 9-1. Dia tidak berani datang sekarang. Mari kita minum minuman dulu. Semua sudah siap, jadi apa lagi yang perlu dikatakan? Langkah kaki musuh datang, persiapan untuk negosiasi. Dia ada di tangga, di seberang. Pilih untuk memastikan posisinya. Setelah dipastikan, bidik langsung. Jika tidak kena, terus bidik. Kemungkinan terkena satu kali di dada dan satu kali di tangan. Cari posisi. Bidik sudut. Lempar granat padanya. Jika terkena, berarti hanya mengenai dada. Semua 4 orang berbaris, plus 60% enhancement untuk granat. Saat menembak, kita disergap secara tidak sengaja. Ingat, selama kamu tidak mati, disergap. Masih ada kesempatan untuk melawan. Kembali. Dia ada di belakang truk. Kita menghindar dari pandangannya dan berputar untuk menghadapinya. Kamu terlalu ceroboh. Keuntungan kamera adalah musuh tidak tahu arah. Sekarang Fyron sedang bertarung melawan dua rekannya. Dan, kita ada di posisi aman untuk menyembuhkan diri. Ini adalah keuntungan 9-1 lagi. Dan posisi kita sekarang adalah menyerang dari atas ke bawah. Kita bisa bermain dengannya sesuka hati. Ayo, berikan kamu kesempatan terbaik. Dia ada di belakang kamera, tidak lebih dari 2 titik. Di sini, di sana, di bawah, itu saja. Jika kamu bermain seperti ini sepanjang hari, kita akan sangat senang.